Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai regresi logistik. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Nama saya Melisha Frianti, BP 191054-2016 dari kelas IE2. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu regresi logistik merupakan pendekatan model matematis untuk menganalisa hubungan antara satu atau beberapa variabel independen kategori dan numerik dengan variabel dependen kategorik yang bersifat dikotom atau biner. Pertama, variabel kategorik dikotom, yaitu variabel dengan dua variasi atau kategori. Selanjutnya, regresi logistik sederhana untuk mengolah data dengan satu variabel independen atau faktor risiko. Model regresi logistik dapat digunakan pada penelitian yang menggunakan metode potong lintang atau cross-sectional, kasus kontrol atau case control maupun cohort. Regresi logistik mengevaluasi efek dari satu faktor paparan atau lebih dan bisa digunakan untuk A. Membandingkan variabel outcome di antara dua kategori dari variabel paparan atau perlakuan perawatan. B. Membandingkan lebih dari dua kelompok paparan atau faktor risiko. C. Menganalisis efek variabel paparan baik kategori maupun kontinus atau numerik. Pertama, perhatikan rumus dasar odds ratio. Odds ratio variabel X sama dengan odds pada kelompok terpapar dibagi odds pada kelompok tidak terpapar. Odds para kelompok terpapar sama dengan odds para kelompok tidak terpapar dikali odds ratio variabel X. Kedua, formula dasar permodelan regresi logistik adalah odds ratio bintang sama dengan baseline dikali paparan atau exposure. Odds ratio sama dengan baseline dikali paparan 1 dikali paparan 2. Odds ratio tiap kelompok terdiri dari dua model parameter, yaitu A. Baseline odds, nilai odds pada kelompok yang tidak terpapar. B. Odds ratio outcome, menggambarkan efek paparan atau faktor risiko atau variabel independen terhadap odds ratio penyakit. Ini dapat kita lihat tabelnya di mana grup paparan terdiri dari terpapar, grup 1 dan tidak terpapar, dan odds outcome, baseline odds dikali odds ratio faktor paparan dan baseline odds. Dan juga pada tabel odds outcome pada regresi logistik di mana baseline dikali faktor paparan variabel independen dan juga terdapat baseline. Aplikasi regresi logistik sederhana melalui aplikasi SPSS. Pertama, kita akan membahas studi kasus di mana penelitian ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian patah tulang pinggul pada lansia di Geelong, Australia. Variabel independennya, pertama, geometri pada tulang pinggul, kepadatan tulang atau bone mineral density atau BMD, kedua umur, 3 berat badan, 4 tinggi badan, 5 status minum alkohol, 6 status merokok, 7 riwayat patah tulang pada keluarga, 8 konsumsi kalsium dan vitamin D, 9 status menopause, 10 menggunakan steroid atau kortikosteroid. Analisis regresi logistik sederhana dapat dilihat ya. Langkah-langkah uji regresi linear sederhana melalui aplikasi SPSS. Variabel status merokok D1. Langkah pertama yaitu pada menu bar pilih Analyze Regression, lalu Binary Logistic. Langkah kedua, masukkan variabel hip fracture status atau status patah tulang pada dependent variable dan masukkan status merokok variabel independen ke dalam covariate. Langkah ketiga, klik option dan ketik 95% derajat kepercayaan. Langkah 4, coba klik continue lalu klik OK. Identifikasi data yang hilang dan pemberian kode variabel dependen oleh SPSS. Berikut adalah case processing summary dan dependent variable encoding.
Selanjutnya nilai odds ratio 95% derajat kepercayaan, dan p-value nilai variabel merokok. Lalu ada output status minum alkohol. Lalu langkah selanjutnya menuliskan laporan tabel dan interpretasi. Interpretasi untuk hasil numerik yaitu setiap kenaikan ketebalan 1 gram per cm kuadrat kadar mineral tulang akan menurunkan resiko patah tulang pinggul sebesar 0,45 kali dengan derajat kepercayaan 95% di populasi. Setiap kenaikan ketebalan 1 gram per cm kuadrat kadar mineral tulang akan menurunkan risiko patah tulang pinggul sebesar 0,31 hingga 0,67 kali. Nilai P 0,001 menunjukkan adanya hubungan antara kadar mineral tulang dan kejadian patah tulang pinggul pada wanita di Geelong, Australia. Interpretasi untuk hasil numerik yaitu pertama, perilaku merokok pada wanita dapat meningkatkan 1,5 risiko untuk patah tulang pinggul dibandingkan dengan lansia yang tidak merokok. Di populasi dengan derajat kepercayaan 95%, perilaku merokok menurunkan 0,78 risiko patah tulang pinggul atau 22% menurunkan risiko dan meningkatkan risiko 2,7 untuk patah tulang dibandingkan wanita perokok. Kedua, kesimpulan akhir dengan nilai signifikan 0,23 menunjukkan tidak ada hubungan antara status merokok dan kejadian patah tulang pinggul pada wanita di Geelong, Australia. Oke, jadi begitu teman-teman materi mengenai regresi logistik. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. While she giving all my pants out, she gon' fuck the night, it's man's high. She gon' go on the sound of my ways out. While she giving all my pants out, she gon' fuck the night, it's man's high.